Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Khairotunisa. Saya dari Prodi PGMI semester 4. Di video kali ini saya akan mengumpulkan tugas UAS, yaitu mata kuliah teori-teori belajar yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Chandra dengan materi proses pembelajaran kognitif. Pengertian teori kognitif. Menurut Word, kognitif adalah suatu proses aktif dan kreatif yang bertujuan membangun struktur melalui pengalaman. Word percaya bahwa pikiran adalah hasil kreasi para siswa yang aktif dan kreatif, yang kemudian disimpan dalam memori. Teori belajar kognitif menekankan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Model belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut dengan mode perceptual. Perumusan tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif. Menurut Blood Taxonomy, perumusan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan didefinisikan sebagai suatu ingatan terhadap materi yang telah dipelajari. Hal itu meliputi ingatan terhadap jumlah materi yang banyak, dari fakta-fakta yang khusus hingga teori-teori yang lengkap. Namun yang dikehendaki di sini ialah menyampaikan informasi yang tepat ke dalam pikiran. Level pengetahuan adalah level hasil belajar yang paling rendah dalam tataran ranah kognitif. Yang kedua, pemahaman. Pemahaman diartikan sebagai suatu kemampuan menangkap makna suatu bahan ajar. Hal itu dapat diperlihatkan dengan cara A. Menerjemahkan bahan dari suatu bentuk ke bentuk lain, seperti huruf ke angka. B. Menafsirkan bahan menjelaskan atau meringkas. C. Mengestimasi tren masa depan, seperti memprediksi konsekuensi dan pengaruh. Hasil pembelajaran untuk level ini lebih tinggi dari sekedar hafalan dan level ini merupakan tingkat pemahamannya yang paling rendah. 3. Penerapan. Penerapan yang dimaksud menunjukkan pada kemampuan menggunakan bahasa, bahan ajar yang telah dipelajari pada situasi yang baru dan konkret. Hal itu meliputi hal-hal seperti penerapan aturan, metode, konsep, prinsip, hukum, dan teori-teori. Hasil pembelajaran level ini menurut tingkat pemahaman yang lebih tinggi dari kedua level sebelumnya. Yang keempat, analisis. Analisis menuntut suatu kemampuan menilai-nilai suatu bahan pada bagian-bagian komponennya, sehingga struktur bahan tersebut dapat dipahami. Hal itu meliputi identifikasi bagian-bagian itu dan mengenal terhadap prinsip-prinsip pengorganisasian yang unsur yang terkait. Level ini lebih tinggi dari level pemahaman dan penerapan karena level ini menuntut dua pemahaman sekaligus, yaitu pemahaman terhadap isi dan bentuk struktur materi. Yang kelima, sistensis. Sistensis menunjuk pada suatu kemampuan untuk menghimpun atau menyatukan bagian-bagian atau elemen-elemen untuk membantu pola baru. Termasuk dalam kategori level ini adalah bentuk komunikasi yang unik, tema atau pidato. 6. Evaluasi. Evaluasi merujuk pada kemampuan untuk memutuskan atau menentukan nilai suatu materi, pernyataan, puisi, novel, laporan penelitian untuk suatu tujuan yang telah ditentukan. Contoh penerapan teori kognitif dalam proses pembelajaran. Adapun prosedur yang harus dilihat dalam penerapan teori ini bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, guru atau pendidik
berupaya mengatur konten, tema, dan kondisi pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.